Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini saya mau bikin sate ayam. Nah, lengkap dengan bumbu satenya yang enak banget. Terus juga ini yang bikin seger, saya bikin acarnya juga. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu cara buatnya gimana, tonton terus videonya sampai selesai ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa subscribe channel YouTube Dapur Irna dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video lainnya. Terima kasih. Nah, teman-teman, ini saya udah siapkan daging ayamnya. Di sini saya pakai 1 kilogram daging ayam bagian paha ya. Nah, kalau misalkan teman-teman gak ada bagian paha, bisa juga diganti pakai daging ayam bagian dada ataupun bagian yang lainnya. Nah, ini daging ayamnya kita potong-potong. Di sini saya potongnya agak besar ya, nggak kayak potongan sate yang biasa dijual. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita potong semuanya ya, daging ayamnya sampai selesai. Nah, ini saya tambahkan kulit ayam ya teman-teman, supaya satenya itu berlemak ya, nggak kering gitu. Terus supaya lebih enak aja. Nah, ini kita potong-potong, ukurannya disesuaikan aja ya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Kalau sudah kita sisihkan, nah kita siapkan bumbu marinasinya. Di sini saya pakai bawang putih, terus juga pakai garam secukupnya, dan kaldu ayam bubuk secukupnya, merica bubuk secukupnya juga. Dan yang terakhir saya pakai ketumbar. Di sini saya pakai ketumbar yang bijian ya. Nah, kalau nggak ada bisa pakai ketumbar bubuk. Nah, ini kita haluskan dulu bumbunya. Nah, kalau misalkan sudah halus, nanti kita langsung aja masukkan ke ayam. Ini ayamnya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman suka pakai jeruk nipis, boleh tambahkan juga perasan jeruk nipis ke sini, dicampurkan ya teman-teman. Nah, barusan saya lupa nggak videoin masukin kecap manis ya teman-teman. Ditambahkan kecap manis banyak 3 sendok makan ke sini. Nah, ini kita aduk-aduk ya sampai tercampur rata ayam dengan bumbunya. Nah, kalau misalkan sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita bikin bumbu satenya. Di sini kita goreng dulu kacang tanahnya ya. Ini gorengnya pakai api kecil aja supaya kacang tanahnya nggak gosong ya teman-teman. Soalnya ini kacang tanah kalau digoreng pakai api yang besar tuh cepet gosong. Jangan lupa sambil diaduk-aduk. Nah, kalau misalkan udah matang atau warnanya seperti ini kita angkat aja kacang tanahnya. Nah, sekarang kita goreng ini bawang putih, kemiri, dan juga cabai keriting atau cabai rawit ya. Kalau pengen pedes banget, ini sambal satenya. Ini kita goreng setengah matang aja. Jangan lupa sambil diaduk-aduk. Dan goreng ini daun jeruk ya. Nah, ini daun jeruknya gorengnya sebentar aja, jangan terlalu lama karena nanti mau dimasak lagi. Nah, kalau sudah kita sisihkan. Nah, sekarang kita haluskan dulu ini kacang tanahnya. Nah, kalau misalkan teman-teman gak mau repot ya ngulek kayak gini, bisa di blender ya teman-teman. Tapi di blendernya jangan sampai terlalu halus banget. Tapi terserah teman-teman ya. Misalkan pengen halus banget silahkan. Atau misalkan pengen setengah halus juga silahkan, disesuaikan aja. Nah, kalau saya kurang lebih seperti ini ya. Jadi nggak halus banget ya teman-teman diuleknya. Nah, ini kita ulek sisanya. Ya, ulek sampai agak halus seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah kita sisihkan, sekarang kita haluskan bumbu yang sudah digoreng tadi. Nah, ini haluskan ya sampai halus semua bumbunya. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Sekarang kita langsung aja ini goreng bumbunya. Goreng pakai minyak secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Nah, goreng sampai wangi, sampai tanak ya ini bumbunya. Ini tuh bener-bener harum banget ya teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan juga serai ya teman-teman, dan jahe lengkuas yang udah digeprek. Supaya ini aroma satenya itu lebih berasa, lebih sedap ya teman-teman. Nah, ini kita goreng dulu. Kalau udah tanak, masukkan air ya. Ini pakai 600 ml atau secukupnya aja. Masukkan juga kacang yang udah dihaluskan. Kemudian bumbunya di sini saya pakai garam, kemudian gula merah ya teman-teman, dan juga kecap manis.
Ini pakai secukupnya aja, nanti tinggal diicip-icip aja ya. Kalau misalkan ada yang kurang asin atau kurang manis, disesuaikan aja sama selera teman-teman semuanya. Nah ini kita masak ya, aduk-aduk, pokoknya tunggu aja sampai matang, sampai mendidih. Sesekali nanti sambil diaduk ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini air sudah menyusut ya, warnanya juga sudah berubah. Nah tadi saya udah cicipin rasanya, ini udah enak banget rasanya, udah pas. Jadi kalau misalkan udah, nanti si bumbu satenya ini tinggal diangkat aja teman-teman. Nah hasil air dari bumbu satenya kayak gini ya. Nah ini enak banget teman-teman. Kalau udah, kita sisihkan dulu. Nah selanjutnya saya mau bikin acar timun ya teman-teman. Di sini saya pakai timun 3/4-nya ya teman-teman. Ini saya bikinnya nggak banyak ya, buat sekali makan aja. Nah ini kita potong dadu seperti ini. Lalu kita tambahkan wortel. Di sini saya pakai 1/3-nya ya wortelnya. Nah ini kita potong dadu juga. Dan bawang merah, di sini kebetulan saya nggak punya bawang merah yang kecil, ada yang besar, saya pakai sedikit aja. Nah ini kita masukkan air di wadah ya. Lalu tambahkan juga gula, ini terus juga garam dan cuka ya teman-teman. Ini kita aduk dulu sebentar. Nah ini kita masukkan ya tadi bawang merah, wortel dan juga timunnya. Nah teman-teman kalau misalkan mau masukkan cabai rawit juga boleh ya, silakan. Nah ini kita aduk-aduk, kalau udah sisihkan dulu. Sekarang kita lanjut nusukin ayamnya ya teman-teman. Nah ini saya tusukinnya ini selang-seling. Jadi daging ayam, terus kulit ayam, daging ayam, kulit ayam. Seperti itu supaya satenya itu berlemak ya teman-teman, gak kering. Pokoknya lebih enak lagi ya teman-teman. Nah ini nusukin kulitnya agak susah ya teman-teman. Kalau misalkan pengen gampang pas nusukin kulitnya, ini kulitnya tuh bisa dibekukan dulu ya, disimpannya di freezer ya teman-teman, daging ayam sama kulitnya. Nah ini saya bikinnya satu tusukan yang agak banyak teman-teman, supaya mengenyangkan ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Pokoknya lakukan sampai semuanya habis ya. Nah seperti ini. Nah jadinya sepertinya teman-teman, ini baru setengahnya, ini setengahnya lagi. Nah ini saya mau simpen di freezer ya teman-teman. Nah sekarang kita langsung aja bakar. Nah teman-teman bisa bakarnya di panggangan yang pakai arang, atau misalkan panggangan seperti ini bebas ya, boleh dipanggang di apa saja. Nah kita panggang dulu ini sampai berubah warna. Nah ini udah berubah warna ya teman-teman. Nah kalau misalkan udah seperti ini, kita olesin pakai bumbu satenya. Nah kita olesin semuanya ya. Nah ini udah selesai. Sekarang kita bakar lagi ya. Nah kematangannya disesuaikan aja ya teman-teman. Nah kalau ini saya udah cukup ya, seperti ini. Ini udah matang. Nah sekarang kita balik ya bagian bawahnya. Terus ini nanti kita panggang dulu sampai bagian bawahnya itu berubah warna. Pokoknya sama seperti semula. Nah ini udah berubah warna. Kita oles-oles lagi pakai bumbu satenya ya. Semuanya sampai terolesi ya teman-teman. Ini supaya lebih enak sate ayamnya. Nah kalau misalkan sudah, kita panggang lagi sampai matang. Ini satenya udah matang teman-teman. Kita langsung aja sajikan ya satenya ini dengan bumbu satenya dan juga acarnya. Nah ini kita banjur aja langsung ya satenya dengan bumbu satenya. Ini enak banget teman-teman. Nah kita banjur dengan sebanyak-banyaknya. Terus juga tambahkan juga acarnya ya. Ini yang bikin sedap ya teman-teman. Ini bikin seger. Nah ini jangan lupa tambahkan juga kecap manis ya. Ini kita aduk-aduk dulu satenya dengan bumbunya supaya tercampur rata teman-teman.
Nah, jadi teman-teman bisa dicoba ya resep cara membuat sate ayam ini di rumah. Ini selain enak, ini juga sangat mengenyangkan sekali ya teman-teman. Ini kalau bikin sendiri tuh bisa makan sepuasnya tuh. Lihat ini enak banget teman-teman. Nah, buat teman-teman di rumah silahkan dicoba ya. Semoga resep cara membuat sate ayam ini bermanfaat buat semuanya. Buat teman-teman yang sudah berkunjung, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.